猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan bertarung melawan sosok Jinchong, yang mana di sana Xiaoyan mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu kekuatan teratai api kemarahan Budanya. Sampai kedua kalinya Xiaoyan mengeluarkan jurus itu, sosok Jinchong pun berhasil dikalahkan. Lalu, Xiaoyan segera mengambil inti guntur gile. Namun, di sisi lain, Avatar Yuanzhen terus berjalan di kehampaan. Tapi, tiba-tiba ia bertemu dengan kelompok praktisi Taisu lagi, yang mana sosok Avatar Yuanzhen segera menghabisi mereka. Dan scene pun berganti. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum. Sekarang, sepertinya dalam menghadapi kekuatan dari Avatar Yuanzhen, para pasukan dunia Taisu telah kelelahan dan melemah. Karena sejauh ini, orang terkuat di dunia Taisu belum bergerak sama sekali. Mungkin pasukan dari dunia Taisu ini memang dengan sengajanya ingin memancing Avatar Yuanzhen pergi ke tempat mereka dengan sendirinya. Bagaimanapun juga, Xiaoyan ingin melihat seberapa banyak kekuatan dari dunia Taisu yang telah berkembang sejauh ini di tempat itu. Jadi, setelah berurusan dengan pengepungan lagi, Xiaoyan terus membiarkan Avatar Yuanzhen-nya untuk terus mengambil langkah besar ke depan, lalu menyeret tumpukan mayat dan bintang di belakangnya tanpa rasa takut sedikit pun. Meskipun di mata orang, ini hanyalah bintang sampah, tetapi bagi Xiaoyan, inilah cara yang terbaik untuk melawan pasukan dari dunia Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun juga, seperti apa yang dikatakan oleh Sang Ratu, dunia Taisu memiliki banyak pasukan dan armor dewa palsu. Jadi, begitu pengepungan terjadi, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Karena di sepanjang jalan, setiap kali Avatar Yuanzhen menemukan benua atau bintang di dekatnya, Xiaoyan juga membiarkan Avatar Yuanzhen-nya memasuki bintang tersebut untuk mencari informasi yang berguna. Dan dia menemukan masih ada sebagian besar bintang yang belum dijarah oleh pasukan dunia Taisu ini. Namun, jika pasukan dunia Taisu tidak dihancurkan dan terus meningkatkan kekuatan di Laut Kehampaan Barat, maka kehancuran bintang-bintang lainnya itu tidak akan terhindar. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang adalah memberitahu beberapa orang kuat, sehingga makhluk hidup di dunia sensi dapat meningkatkan benua ataupun bintang secepat mungkin. Tapi, adapun yang di luar jangkauannya, Xiaoyan juga tidak berdaya untuk memperingatkan mereka. Meskipun selama Avatar Yuanzhen melangkah lebih jauh lagi, dia hanya menemukan banyak bintang yang telah ditinggalkan di sekitarnya. Sehingga ia hampir tidak mungkin untuk melihat benua maupun bintang yang masih memiliki kehidupan di dalamnya. Seharusnya tempat ini tidak jauh dari kota 1000 bintang. Tetapi, mengapa tidak ada pergerakan sedikit pun dari pasukan dunia Taisu ini? Ucap Avatar Yuanzhen yang berkata perlahan. Karena setelah dia memasuki tempat ini, Avatar Yuanzhen tidak melihat satupun pasukan dunia Taisu di area ini. Secara logika, jika tempat ini adalah markas besar dunia Taisu, kenapa tidak ada pasukan yang berpatroli di sekitar sini? Tapi, sampai saat ini, tempat ini masih terlalu sunyi. Ucap Avatar Yuanzhen sambil berpikir di dalam hatinya. Di sisi lain, di kehampaan Laut Barat, di ujung utara, Xiaoyan yang sebelumnya masih berkultivasi, ia perlahan membuka matanya. Namun, aura yang terpancar dari tubuhnya beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya.
Jelas, setelah menyeimbangkan semua sumber kekuatan asli, nadi guntur di tubuh Sioyan mendapatkan terobosan lagi yang awalnya hanya 108 nadi guntur, sekarang meningkat menjadi 120 nadi guntur. Bahkan, meskipun tanda 2 bintang di antara alis Sioyan belum sepenuhnya memadat, tetapi kekuatan ki dan darah yang dipancarkan oleh Sioyan juga jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jika dia memiliki esensi darah Yuan Shen cukup saat ini, mungkin tubuh abadi Sioyan akan benar-benar menerobos tubuh abadi bintang 2. Jangkrik, kenapa saat aku pergi, aku lupa membawa jiwa klan Jimmy di dalam perjalanan ini? Gumam Sioyan di dalam hatinya sambil menghela napas berat. Sioyan, sebenarnya dalam hal ini bukan karena Sioyan lupa membawa avatar Yuan Shen, tetapi karena dia lupa membawa avatar Yusuan yang dikendalikan oleh klan Jimmy. Bagaimanapun juga, Sioyan tidak ingin terlalu banyak menggunakan esensi darah dari avatar Yuan Shen-nya sendiri. Saat ini, jiwa klan Jimmy yang berada di alam dewa kuno merasakan Sioyan sedang membicarakannya. Dia bersin beberapa kali. Betuah raya, orang ini benar-benar penuh dengan kebencian, ucap jiwa klan Jimmy yang berkata sambil mengutuk. Pada saat yang sama, sang ratu yang masih berdiri di sekitar Sioyan, dia menatap Sioyan dengan kagum. Kemudian, dengan langkah teratai gioknya, sang ratu perlahan mendekatinya. Matanya yang indah melengkung menjadi bulan sabit. Bukankah ini terlalu cepat? Apakah itu berjalan dengan lancar? Ucap sang ratu. Suara lembut dari sang ratu keluar perlahan. Mendengar ini, Sioyan tidak menjawabnya, tetapi ia menganggukkan kepalanya sedikit. Senior, apakah kamu telah menguasai inti guntur Jile? Ucap Chang Yua yang tiba-tiba. Chang Yua pun memandangi Sioyan, lalu kemudian dia menggerakkan giginya dan bertanya kepada Sioyan. Ya, tapi jiwa leluhurmu telah menghilang, ucap Sioyan yang menjawab sambil menatap Chang Yua dengan serius. Namun, saat Sioyan melihat mata Chang Yua, sepertinya dia agak bingung dan dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Tapi, Sioyan juga tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini tentang Chang Xitian dan akan memberitahunya. Aku harap kamu akan memberitahuku semuanya. Apakah kamu membawaku ke tempat ini atas perintah Jinchong untuk membangkitkan leluhurmu? Dan itu berhasil membuatku cukup terkejut. Tapi, sepertinya status Jinchong di klan Changmu tidaklah rendah. Dia adalah murid langsung dari Chang Xitian. Jadi, secara alami, dia juga dikagumi oleh klan Changmu. Tapi, orang ini mengkhianati gurunya sendiri, ucap Sioyan yang menjelaskan. Ketika perlahan mendengarkan itu, Chang Yua pun mengangguk. Ia terlihat sangat malu. Kemudian, dia pun mengepalkan kelima jarinya. Karena semua yang dikatakan oleh Sioyan sudah berada di luar dugaannya. Apa? Leluhurku terbunuh dengan tidak adil karena dihianati oleh muridnya sendiri. Dan klan Changku ditakdirkan untuk dihancurkan oleh kerabatnya sendiri. Tanya Chang Yua dengan senyum pahit. Namun, dia menekan tekanan di wajahnya dengan ekspresi putus asa. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia bisa menghidupkan leluhur klan Chang sekarang untuk menyelamatkan klan Chang yang sedang dalam kesulitan. Tetapi, dia tidak pernah berpikir bahwa kejatuhan leluhurnya telah direncanakan oleh murid-muridnya. Meskipun hari ini rencana menghidupkan leluhurmu telah gagal, tetapi bakatmu tidak buruk. Jadi, mengapa tidak menaruh harapan pada dirimu sendiri? Ucap Sioyan yang berkata dengan suara yang dalam. Karena dia memikirkan tentang kebangkitan leluhur Chang Yua dengan cara menukarkan jiwa leluhur Chang Xitian dengan jiwa Chang Yua itu sendiri. Oleh karena itu, Sioyan membujuk Chang Yua lalu menyemangatinya. Kamu harus tahu, teknik ini melawan langit. Meskipun teknik terlarang yang kamu berikan kepadaku, jika itu digunakan, itu tidak mungkin berhasil. Karena sebagian jiwa leluhurmu telah menghilang. Andai pun jika itu berhasil, leluhurmu akan menjadi iblis, ucap Sioyan yang secara perlahan menjelaskan. Senior, teknik kebangkitan ini diberikan Jinchong kepadaku untuk menghormati leluhurku.
dia mengatakan bahwa selama aku dapat menyelesaikan teknik ini, jiwaku dapat ditukar dengan jiwa leluhurku, dan leluhurku dapat dihidupkan kembali. Ucap Zhang Yue yang menjawab dengan tatapan sedih dan suram, seolah-olah semua keyakinannya telah runtuh saat ini. Jangan memasang ekspresi sedih seperti itu, meskipun kesempatanmu telah hancur, ucap Xian yang berkata dengan dingin. Senior, pada dasarnya kelencangku memang telah hancur. Jika ini gagal, maka sudah tidak ada harapan sama sekali, ucap Zhang Yue yang berkata dengan suara yang dalam. Matanya telah memerah, sepertinya dia tidak bisa melihat jalan di depannya saat ini. Hei, kamu masih hidup. Jadi, bagaimana kamu bisa berbicara tentang kehancuran klanmu? Dan bahkan, bakatmu tidak lemah sekarang. Kamu juga telah menembus keabadian Kaisar. Mengapa kamu tidak berpikir untuk menggunakan kekuatanmu sendiri, lalu membalas dendam kepada para pengkhianat itu? Ucap Xian yang berteriak sambil menatap Zhang Yue dengan marah. Karena kekuatannya juga tidak lemah, dia berada di keabadian Kaisar di langkah kedua. Meskipun dia menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan kekuatannya. Namun, sebelumnya Xian sudah melihatnya, tapi Xian tidak mengatakan apa-apa. Senior, meskipun aku di ranah keabadian Kaisar di langkah kedua, tetapi aku telah terjebak di langkah ini untuk waktu yang sangat lama. Karena keterbatasan sumber daya di kelencangku, dan aku memiliki terlalu banyak musuh yang kekuatannya sangat kuat. Bahkan ada lebih dari 10 klan yang menyerang klanku. Jadi, bagaimana bisa aku membandingkan kekuatanku dengan leluhurku? Ucap Zhang Yue yang berkata sambil tersenyum kecut. Mendengar itu, Xian pun menyipitkan matanya sedikit. Meskipun Zhang Yue tidak banyak berbicara, tetapi dapat terlihat dari ekspresinya, ada kebencian yang cukup besar yang dimiliki Zhang Yue di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sang ratu pun melemparkan sebuah benda ke arah Zhang Yue. Itu adalah token dari alam dewa kuno. Selama kamu mau pergi ke alam dewa kuno, dengan token tersebut, akan ada seseorang yang akan membimbingmu. Jika kamu berada di keabadian, kamu harus menampilkan penampilan keabadian dan tidak boleh menyembunyikannya. Meskipun kamu adalah keturunan dari klan Guntur, tetapi kamu terjebak dalam kebencian, ucap sang ratu yang tiba-tiba. Pada saat ini, sang ratu yang berada di samping Xian, ia tiba-tiba berbicara. Meskipun suaranya agak kasar, tetapi dengan temperamen sang ratu, sepertinya ia juga ingin berbuat sesuatu untuk Zhang Yue. Mendengar itu, Zhang Yue pun terdiam. Ia menatap sang ratu dengan takjub. Yang mulia, apakah yang kamu maksud? Kamu memintaku bergabung dengan alam dewa kuno, dan kamu adalah sang ratu yang bertanggung jawab atasnya. Jawab Zhang Yue yang berkata dengan terkejut. Jelas, ia pernah mendengar tentang keberadaan alam dewa kuno yang sangat kuat. Jadi, dia berpikir jika dia bisa bergabung dengan alam dewa kuno, mungkin balas dendam tidak akan mustahil. Jadi, meskipun sang ratu tidak menjawab, dia hanya melihatnya lalu mengangguk sedikit. Bagaimanapun juga, Zhang Yue tidak bodoh. Jelas, dia bisa menebak identitas wanita cantik di depannya. Memikirkan hal ini, Zhang Yue pun menarik napas dalam-dalam. Karena sang ratu membiarkan dirinya menjadi pelindung pria di depannya ini, yang menunjukkan identitas pria ini juga tidak sederhana. Segera, Zhang Yue pun melihat Xian dengan serius. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yue memiliki firasat yang baik tentang masalahnya. Karena tanpa diduga, dia benar-benar bertemu dengan seorang bangsawan, meskipun sekarang semua kesempatannya telah berakhir. Tapi, ia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan yang baru lagi. Jadi, ini adalah keberuntungannya. Dengan cepat, dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Kemudian, ia pun mengambil token batu giok yang diberikan oleh sang ratu. Terima kasih senior, aku Zhang Yue tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, ucap Zhang Yue. Setelah Zhang Yue mengepalkan tinjunya, tiba-tiba suara Xian pun keluar. Sebaiknya kamu tinggalkan ujung utara ini secepat mungkin, ucap Xian. Xian pun memberikan arahan kepada Zhang Yue.
kemudian mengirimkan kilatan cahaya guntur ungu yang sangat kuat. "Terima kasih senior," ucap Chang Yuan kembali. Chang Yuan berkata sambil menatap Xiaoyan, dan ia menangkupkan tinjunya lagi ke arah Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun juga menatap Chang Yuan yang membuat suasananya berubah menjadi canggung untuk sementara waktu. "Senior, apakah ada yang salah?" ucap Chang Yuan yang bertanya dengan bingung. "Sebelum pergi, bagaimana dengan keterampilan bertarung tingkat kuno yang kamu bicarakan sebelumnya?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak ingin berbicara omong kosong. Dia langsung menuju ke intinya. Tepat ketika suara kata-kata Xiaoyan jatuh, Chang Yuan pun langsung tertekun sejenak. Jelas, dia tidak pernah berharap bahwa Xiaoyan akan mengingat masalah ini. Namun, setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya, dengan cepat, Chang Yuan pun mengeluarkan sepotong batu yang tampak aneh dari cincin penyimpanannya. Namun, saat Chang Yuan mengeluarkannya, Xiaoyan dapat merasakan fluktuasi yang sangat aneh dari potongan batu giok ini. "Senior, 10 keping pecahan dari batu giok ini adalah hadiah yang diberikan oleh leluhurku, dan isi di dalamnya adalah keterampilan bertarung guntur ekstrim. Tapi, aku tidak tahu apakah keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh leluhurku ini berada di keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi atau tidak. Oleh karena itu, aku benar-benar minta maaf kepada senior," ucap Chang Yuan yang berkata sambil tersenyum kecut. Mendengar itu, Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit. Kemudian ia berkata dengan dingin, "Kamu sangat berani menipuku," ucap Xiaoyan yang tiba-tiba berkata. Jelas, Xiaoyan juga sebenarnya sedikit curiga sebelumnya, karena dengan kekuatan Chang Yuan, kemungkinan memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno itu sangatlah rendah. "Senior, meskipun aku tidak tahu tingkat keterampilan bertarung ini, tetapi itu juga sangat berguna bagimu. Bagaimanapun juga, keterampilan ini ditinggalkan oleh leluhur klan Gunturku. Sebenarnya, harta karun klan Gunturku awalnya memiliki 3 keterampilan bertarung guntur ekstrim yang digunakan untuk melindungi klan Gunturku. Meskipun sekarang telah digunakan, tetapi itu masih mengandung jiwa penguasa Guntur yang ditinggalkan oleh leluhurku untuk keturunan klan Gunturku. Tetapi, jika senior ingin menggunakan metode rahasia, senior harus memiliki darah klan Gunturku untuk mendapatkan keterampilan bertarung guntur ekstrim," ucap Chang Yuan yang menjelaskan kepada Xiaoyan. Setelah suaranya jatuh, dengan cepat dia pun memuntahkan seteguk darah. Segera, sidik jari Chang Yuan pun berubah menjadi rune yang sangat aneh. Kemudian, dia pun melemparkannya kepada 10 keping pecahan dari batu giok di tangannya, yang membuat 10 kepingan dari batu giok itu mengeluarkan cahaya. Dalam sekejap, pecahan dari batu giok yang awalnya telah hancur dengan cepat satu demi satu mulai terpasang kembali. Itu berubah menjadi sebuah batu giok yang sangat lengkap. "Senior, janji itu memang dibuat olehku. Jadi, junior ini tidak akan mengingkarinya. Meskipun aku sendiri tidak tahu apakah ada keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi seperti yang dibutuhkan oleh senior. Tapi, keterampilan ini juga salah satu harta klan Gunturku yang ditinggalkan oleh leluhurku," ucap Chang Yuan. Setelah Chang Yuan selesai berbicara, dia pun menyerahkan sebuah batu giok dengan kedua tangannya kepada Xiaoyan dengan sangat hormat. Mendengar itu, Xiaoyan pun menatap Chang Yuan dengan serius. Meskipun Xiaoyan terlihat tegas, tetapi dia juga tidak akan marah di hatinya. Karena sejak mereka berkenalan, bahkan Chang Yuan tidak peduli apakah Xiaoyan kuat atau tidak. Dia terus membantu Xiaoyan saat Xiaoyan mengambil inti guntur Misu Tianle sebelumnya. Bahkan, dia tidak pernah merasa bangga dan itu membuat orang merasa nyaman dalam hal rasa hormat. Yang menunjukkan hati Chang Yuan juga tidak buruk. Oleh karena itu, meskipun sebelumnya bisa dianggap sebagai perbuatan kecil, tetapi Xiaoyan juga tidak akan mempermalukannya. Lagi pula, apa yang sebenarnya dia butuhkan sudah dia dapatkan. Setelah menerima batu giok, Xiaoyan pun menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menembus ke dalam batu giok itu. Tetapi, saat jiwa Xiaoyan memasuki ruang yang berbeda, sepertinya ruangan ini hanya ada di dalam jiwa seseorang. Sepertinya kamu bukan dari darah klan Gunturku, ucap seseorang. Mendengar itu, Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit. Karena setelah leluhur klan Guntur jatuh, sepertinya orang ini telah mengalami perubahan yang luar biasa pada kekuatan jiwanya.
dan ia dapat muncul di dalam ruangan jiwa ini. Meskipun ada perbedaan dalam penampilannya, setelah diperiksa lebih dekat lagi, itu sangat mirip dengan jiwa ilusi yang muncul di patung batu sebelumnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Membeli topi di Simpang Hulu. Kalau sudah ngopi, jangan lupa nyebat dulu.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。